Sri Mulyani mulai panik, 139 anak buah ditangkap, Mahfud sebut aktor besar di balik transaksi 349 triliun. Melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka loh, ini sudah dilaporkan dulu kok di-demand gitu. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun. Ini 2009 hingga 2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang di-inquiry tadi, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu 3,3 triliun. Dari 69 pegawai yang masuk kategori resiko tinggi, kita akan melihat 55 orang itu yang layak klarifikasi. Jadi target kita ke yang high priority, yang sangat berisiko tinggi. Itu yang diharapkan nanti paralel, kami kan juga minta informasi ke PPATK. Jadi nanti harapannya ketika sudah selesai pemeriksaan, kita mendapat info dari PPATK, lalu bisa disampaikan kepada publik apa yang menjadi kesimpulan. Trading based money laundering ini uang ilegal ini yang sebenarnya terjadi. Apakah itu berkaitan dengan ekspor impor, apakah berkaitan dengan illegal logging, illegal mining, bahkan juga berkaitan dengan koruptor. Ini saya lihat ini berkaitan money launderingnya begini. Bahwa belasan ribu pegawai Kementerian Keuangan tidak menyerahkan laporan harta kekayaannya. Semua pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan harta kekayaannya. Jadi semua pegawai adalah wajib lapor harta. Sebanyak 193 pegawai Kemenkeu yang terindikasi terlibat transaksi janggal sudah dikenai sanksi disiplin. Jakarta-Kompas.com. Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengatakan sebanyak 193 pegawai Kementerian Keuangan atau Kemenkeu yang terlibat transaksi janggal sudah mendapatkan sanksi disiplin. Sanksi itu keluar ketika Kemenkeu mendapatkan laporan transaksi janggal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sejak 2009 hingga 2023. Ia mengatakan Kemenkeu mendapatkan 200 surat laporan transaksi janggal dari PPATK pada periode tersebut. Dari 200 surat yang telah dikirim PPATK ke Kemenkeu, 186 surat telah selesai ditindaklanjuti dan mengakibatkan hukuman disiplin bagi 193 pegawai, ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 11 April. Sementara itu, lanjut Sri Mulyani, dari 193 pegawai yang telah dikenai sanksi disiplin, hanya 9 pegawai yang diduga melakukan tindak pidana dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ia pun menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendalami dugaan tindak pidana asal maupun dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan para pegawai Kemenkeu. Dengan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum, ucapnya. Adapun berdasarkan data yang dipaparkan Sri Mulyani, jumlah transaksi mencurigakan yang dilaporkan PPATK pada Kemenkeu berkisar di angka 275 triliun. Sedangkan jumlah laporan mencurigakan yang diberikan PPATK pada aparat penegak hukum berada di angka sekitar 74 triliun. Maka jika diakumulasikan jumlah transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu berada di angka 349 triliun. Selain itu, jumlah transaksi janggal di Kemenkeu yang terbesar terjadi pada 2020 dengan nilai mencapai 199 triliun.